Akan sampaikan sejumlah informasi terlebih dahulu ini menarik kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi, Mbak Kety. Ya, Iya, pemirsa, hari ini 13 Januari 2021 merupakan tonggak sejarah dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin produksi Sinovac. Hari ini, Rabu 13 Januari 2021 akan menjadi momen bersejarah bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Sebab hari ini akan dimulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin produksi Sinovac. Bahkan saat penyuntikan perdana vaksin Sinovac tersebut juga akan disiarkan secara live streaming, sehingga masyarakat di seluruh tanah air bisa melihat secara jelas proses vaksinasi COVID-19. Insya Allah, Bapak Ibu, kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden. Sementara itu, tahapan program vaksinasi perdana akan diberikan kepada tenaga kesehatan dengan target sebanyak 1,48 juta nakes yang dijadwalkan berlangsung dari bulan Januari hingga Februari 2021. Adapun vaksinasi bagi nakes tahap pertama yang dimulai hari ini hingga akhir Januari diberikan kepada 566.000 orang. Kemudian tahap kedua dijadwalkan pada Februari 2021. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menjadi momen yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia termasuk investor di pasar modal, sebab diharapkan akan menjaga tren penguatan indeks yang mulai terbentuk sejak awal tahun 2021. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, Mbak Kety, kita lanjutkan kembali pembahasan yang menarik begitu. Memang hari ini akan menjadi tonggak sejarah dari pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, tapi yang perlu dicermati, beberapa waktu sebelumnya emiten yang berbasis farmasi mengalami lonjakan yang signifikan. Begitu, apakah ini bisa menjadi bagian dari salah satu sektor yang bisa dicermati tentunya bagi investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini? Paling tidak, apakah masih ada ruang potensial upside yang bisa dimanfaatkan kalau kita bicara mengenai sektor farmasi saat ini? kami lihat mungkin memang masih ada potensial upside ya, melihat juga perkembangan untuk vaksinasi di hari ini. Karena memang secara investor mungkin sudah tidak melihat lagi secara fundamental. Kalau misalkan untuk beberapa emiten dari farmasi ini memang mungkin secara fundamental belum menunjukkan performa yang cukup baik begitu. Namun sepertinya dorongan dari sentimen vaksin ini kan cukup kuat untuk mendorong sektor-sektor farmasi. Apalagi kemarin Senin ya kita lihat memang penguatan IHSG itu benar-benar didukung oleh sektor farmasi dengan rilisnya approval dari BPOM untuk penggunaan vaksin Sinovac dengan nama CoronaVac ini. Nah, kami lihat juga memang beberapa emiten untuk farmasi seperti KF dan INAF memang juga salah satu distributor untuk vaksin-vaksin yang akan digunakan di Indonesia, yang memang salah satunya juga Sinovac yang sehari ini akan digunakan untuk vaksinasi tersebut, Mas. Baik, nah itu dia. Apakah memang akhirnya bisa masih paling tidak ini kita melakukan aksi beli begitu? Paling tidak memanfaatkan penguatan yang sudah cukup signifikan. Apakah juga tadi masih ada ruang tersedia begitu, cuan yang bisa didapatkan atau sudah cukup tinggi dan bagi yang sudah punya mungkin harus direalisasikan saja? Kami lihat mungkin untuk itu cukup jangka pendek ya, karena memang kami lihat untuk di minggu ini pun sudah meningkat cukup tinggi begitu. Nah, kita memang sudah melihat resistance yang atasnya ini sudah tertembus. Mungkin kalau misal bisa meningkat lagi untuk beberapa emiten, kami lihat mungkin terbatas sih Mas untuk itu, tapi kami juga masih melihat untuk optimisme investor itu bagaimana reaksinya meresponi untuk vaksinasi pada hari ini, apakah benar-benar positif atau apabila adanya respon yang negatif dari hasil vaksinasi, karena kita memang tidak tahu ya untuk efek samping dan apa efikasinya kemarin itu benar-benar bisa membuktikan bahwa vaksin ini benar-benar ampuh begitu. Takutnya memang adanya sentimen negatif yang memang hanya sedikit begitu bisa menggoyahkan secara psikologis dari investor sendiri. Jadi melihat wah adanya sentimen negatif langsung mungkin aksinya berubah 180
derajat begitu Mas. Maka kita memang melihat mungkin penguatannya cukup terbatas ya. Kita juga masih untuk melihat respons dari investor terlebih dahulu dan perkembangan dari vaksinasi pada hari ini. Ya, memang kalau kita bicara mengenai efikasi dari vaksin COVID-19 yang akan disuntikan hari ini atau dilakukan vaksinasi, dari sisi efikasi memang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tes yang sudah dilakukan di Turki, kemudian di Brazil. Ini 65%-an, tapi ini masih di ambang batas ketentuan dari WHO begitu Mbak Kety. Jadi memang masih ada peluang ini bisa memberikan sentimen positif tentunya bagi masyarakat Indonesia, membangun optimisme lagi begitu, terutama bagi investor pasar modal. Paling tidak ini menjadi salah satu step kita nih untuk melakukan perlawanan lebih jauh lagi terhadap COVID-19 di Indonesia Mbak Kety. Iya betul Mas, karena memang kenapa efikasi kita di Indonesia itu lebih rendah, memang subjek yang diambil untuk kemarin diuji cobakan itu dari masyarakat umum, yang exposure terhadap virusnya memang lebih rendah dibandingkan tes subjek yang diambil di Brazil dan Turki yang mereka bisa menghasilkan efikasi yang lebih tinggi sekitar 90%, itu karena dicobakan ke tenaga kesehatan yang memang exposure terhadap virusnya lebih tinggi sehingga efikasinya terlihat memang lebih tinggi juga untuk melawan virus tersebut. Betul Mbak, memang kalau dilihat dari sisi itu hasil uji klinisnya ya Mbak, kita lihat siapa subjek yang akan dilakukan ya pada saat uji cobanya begitu. Tapi kita lihat dengan pergerakan market hari ini juga Anda melihat bagaimana peluang indeks harga saham gabungan akan melaju lagi dengan kondisi seperti saat ini, masih menantikan proses pelaksanaan vaksinasinya sendiri. Apakah akhirnya wait and see dulu sampai benar-benar melihat Presiden Joko Widodo disuntikan vaksin tersebut? Iya, kalau menurut dari MS Sekuritas mungkin kita harus melihat dulu ya bagaimana respons untuk masyarakat terhadap vaksinasi tersebut, apakah nanti akan positif atau negatif. Tapi memang untuk Presiden Joko Widodo itu cukup baik ya untuk memberikan role model ya, untuk memberitahu bahwa memang vaksinasi ini cukup aman. Nah itu memang tone-nya cukup positif Mas untuk ke pasar saham pergerakannya hari ini. Oke, strategi yang mungkin akhirnya perlu diterapkan ini yang MNC Sekuritas sarankan menyikapi perdagangan hari ini, apakah kita sudah mulai bisa cicil beli saja di sektor lain mungkin yang sempat lagging begitu sambil menantikan bahwa efektivitasnya akan berhasil begitu dengan adanya vaksinasi di Indonesia sehingga kita tidak ketinggalan pada saat saham-saham yang lain ikutan naik begitu. Iya, kalau memang misalkan hari ini atau di minggu-minggu ini ya memang adanya koreksi yang memang kami perkirakan ke level 6.200 atau 6.300, kami memang sarankan untuk akumulasi beli begitu, karena memang kami lihat untuk bulan Januari trennya memang meningkat, karena memang secara historis ya kalau kita lihat Januari itu merupakan return dari tertinggi kedua setelah Desember karena adanya January effect. Maka kami lihat memang untuk Januari ini mungkin trennya masih uptrend, namun apabila ada koreksi minor mungkin investor boleh mencicil untuk beli dari sekarang, apalagi kalau ada koreksi mungkin boleh mulai membeli ya untuk emiten-emiten yang cukup signifikan peningkatannya atau yang cukup memang berprospek cukup baik dari adanya vaksinasi tersebut begitu Mas. Oke, jadi harapan masih tetap tinggi. Kemudian strategi buy on weakness justru terbuka lebar begitu ya pada saat memang ada koreksi. Tapi yang belum dijawab adalah sektor apa nih yang layak dicermati untuk menyikapi hari ini saja misalnya? Kalau sektor yang kami lihat mungkin masih dari consumer, ya consumer, kemudian ada banking ya, dan masih dari mining juga. Oke, itu dia 3 sektor yang akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mbak Kety, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini.